Perkenalkan, nama saya Faisal Abdul Lubis. Saya dari Instemik Puri Dharma Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memori. Ya, mari kita masuk ke penjelasan tentang memori. Memori adalah media penyimpanan yang bersifat sementara pada sebuah komputer maupun laptop. Memori ini hanya bersifat sementara, jadi dia tidak permanen, dan memori merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah komputer. Dia merupakan inti dari sebuah komputer, tempat penyimpanan walaupun bersifat sementara. Adapun informasi yang dapat disimpan di dalam memori ini bersifat sementara karena dia hanya tersimpan saat PC tersebut saat menyala, dan apabila tidak menyala maka dia tidak akan tersimpan. Ya, ini ada beberapa jenis tentang memori internal. Yang pertama yaitu RAM, Random Access Memory. RAM ini digunakan untuk menyimpan data yang bersifat sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara maka ketika komputer dimatikan, maka dilakukan secara acak untuk pengaksesan datanya. Yang kedua yaitu ROM ataupun Random Access Memory. ROM ini adalah sebagai media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan sebuah data di dalamnya hanya dapat diakses dibaca oleh pengguna saja tanpa bisa memodifikasinya. Yang ketiga yaitu SRAM ataupun Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM. Masuk ke DRAM yaitu Dynamic Random Access Memory, yaitu yang digunakan banyak dalam sebuah komputer sebagai memori utama yang disegarkan oleh CPU secara berkala agar di dalamnya tidak hilang data-datanya kita. Yang kelima, SDRAM, Synonix Dynamic Random Access Memory. SDRAM ini adalah jenis memori yang termasuk memori komputer kategori state yang disinkronisasikan oleh clock system, di mana kecepatannya lebih tinggi daripada DRAM. Yang keenam, CMOS, Complementary Meta-Synchronous. CMOS yaitu sebuah chip yang dirangkai untuk terintegrasi yang digunakan di microprocessor. RAM statis, pengontrol mikro dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Yang ketujuh yaitu DIMM, Dual Inline Memory Module, yaitu terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu RAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan-papan sirkuit desain untuk digunakan pada komputer personal. Yang ke-8, cache memory. Cache memory yaitu merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara dan berkecepatan tinggi. Yang kecepatan tinggi ini digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses oleh orang banyak. Cache memory merupakan menjabatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama ataupun RAM yang biasanya digunakan dalam berkecepatan rendah. Harganya pun lebih mahal daripada memori utama. Cache memory ini berguna agar proses mengacu kepada cache memory berkecepatan aksesnya lebih tinggi sehingga kinerja sistem pada komputer semuanya meningkat dan mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Fungsi memori. Memori ini berfungsi sebagai pengikat media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data kita akan hilang. Dalam penggunaannya, memori diakses dalam sebuah prosesor ataupun fungsi utama dari memori internal adalah menyimpan data dari piranti dimasukkan ke ALU ataupun Arithmetic and Logic Unit. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU. Yang ketiga, menampung instruksi-instruksi ataupun program dari piranti pemasukan atau dari piranti sekunder. Karakteristik memori. Yang pertama yaitu lokasi memori. Memori ini internal yang sering disebut dengan memori fisik, bersifat internal terhadap sistem komputer. Yang kedua, kapasitas memori.
Apa sih satuan transfer dalam memori? Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dalam, keluar, dan modul memori. Nah, untuk memori internal, memori utama, satuan transfernya dalam jumlah bit yang dibaca atau dituliskan dalam sebuah memori satu saat. Yang keempat yaitu metode akses memori. Metode akses memori ini sequential access, direct access, random access, associative access. Cuman sampai 4 saja dia, sampai dengan associative access. Yang selanjutnya kita masuk ke kinerja memori. Kinerja memori ini mempunyai waktu akses ataupun access time. Waktunya ini untuk memori bekerja ataupun RAM, waktu yang digunakan adalah waktu yang sangat singkat. Yang kedua, waktu siklus ataupun cyclize time. Yang keempat, laju pemindahan ataupun transfer rate. Transfer rate ini merupakan kecepatan pemindahan data ke satu data ke data lain. Kita masuk yang keenam, jenis fisik memori. Jenis fisik memori internal ataupun RAM yang digunakan dalam sekunder. Jenis memori ini memakai teknik LSI ataupun VLSI atau Very Large Scale Integration. Yang ketujuh, kita masuk ke karakteristik memori. Memori internal ataupun RAM terdiri dari violated, yang artinya karena data ini hanya digunakan untuk menyimpan program ataupun data-data yang digunakan di CPU saja. Jadi kalau data-data tidak ada di CPU, maka tidak usah kita simpan. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, kita masuk ke cara kerjanya. Cara kerja memori yaitu memori berbentuk seperti sel tiap hari. Sepotong kecil informasi dalam informasi pada komputer merupakan suatu di dalamnya yang tertentu informasi dalam simpan dan dalam bentuk angka biner. Penyimpanan data sementara pada memori internal membutuhkan aliran listrik, yang artinya komputer haruslah menyala ketika ada listrik. Ketika komputer mati, maka semuanya yang kita simpan akan hilang. Apa yang terjadi pada komputer hilang? Nah, komputer kita nyalakan lagi. Ya, terima kasih. Sekian itu presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.